Assalamualaikum Wis. Waalaikumsalam, Udah Frau. nungguin dari tadi ya? Iya, udah dari tadi. Frau dari mana? Tadi tuh ada siswa yang nyari saya, jadi mau nanyain apa namanya tugas yang belum selesai. Jadi saya tadi ngomongin siswa ini. Oh, mau itu ya? Masukin nilai ya, Frau ya? Nah, iya. Gini Bu Is, saya tuh ada tugas nih dari CGPRI gitu ya untuk membuat wawancara tentang apa namanya pengambilan keputusan. Jadi nanti Bu Is akan saya wawancara. Langsung dimulai aja Bu Is ya. Mulai aja langsung. Nah, ini tuh saya memilih studi kasusnya yang pertama. Kasusnya kayak begini, guys. Ibu tadi adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Widis yang sama-sama mengajar di kelas 5 yang kelasnya paralel. Nah, ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelasnya Bu Iis. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga bekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai yang sangat baik. Nah, sebagian murid sangat takut kepada Bu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah, Bu Tati dan juga Bu Iis dan juga orang tua murid itu juga sangat menghargai Ibu Tati. Nah, suatu hari Bu Iis tuh mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Jadi Bu Iis tuh melihat ada seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas di bawah terik matahari, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Nah, Bu Iis kan bisa membayangkan ya, si itu seperti seorang tadi. Nah, Bu Iis melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Bu Iis bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar, jadi kayak ngintip-ngintip gitu, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Nah, apa yang harusnya Bu Iis lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi ini, apa yang bisa Bu Iis lakukan? Dapatkah Bu Iis menginterupsi? Mengapa dan bagaimana? Itu sih studi kasusnya Bu Iis. Ini nih Bu Iis. Menurut Bu Iis, kira-kira keputusan seperti apa sih yang akan diambil oleh Bu Iis untuk menangani kasus seperti di atas? Gitu. Kalau melihat dari kasus tersebut ya, Frau ya. Kalau melihat dari kasus tersebut itu, yang mungkin akan saya lakukan, saya akan masuk nih ke kelasnya Bu Tati terlebih dahulu dan saya akan menemuinya, gitu kan. Nah, kemudian saya juga mengkonfirmasi kepada Bu Tatinya, apa sih kesalahan anak itu, gitu. Kenapa anak itu ada di luar pada saat jam pelajaran, gitu kan. Nah, terus kenapa Bu Tati melakukan hal tersebut kepada anak itu, gitu kan. Karena saya juga akan sampaikan kepada Bu Tati dengan bahasa saya yang baik gitu ya, supaya tidak tersinggung gitu. Jadi karena kan khawatirnya gini ya, Frau, kita khawatir anak itu langsung melapor kepada orang tuanya dan orang tuanya tidak setuju anaknya dihukum seperti itu. Nah, itu kan yang kita mencegah hal-hal yang seperti itu ya, Bro ya. Nah, karena di sini juga kan di sekolah sudah ada yang namanya anti perundungan. Nah, di mana anti perundungan itu sama halnya dengan hukum secara fisik, itu kan sama dengan perundungan secara fisik gitu ya. Jadi fisik si anak itu kan bisa dikatakan terluka gitu. Apalagi mungkin di bawah terik matahari dihukumnya, dan mungkin dia juga secara psikisnya mungkin dia malu gitu dengan teman-temannya, karena kan di saat belajar terus dia dihukum di luar, di mana teman-teman di dalam kelasnya mungkin ada sebagian yang melihat atau misalnya mungkin merasa kasihan atau apa gitu ya. Kenapa Bu Iis memilih menemui Bu Tati dalam kasus ini? Kemudian kenapa Bu Iis tidak berusaha menyelesaikan masalah siswa tersebut sendiri? Gitu? Oke. Kalau menurut saya secara langsung itu kan bukan ranah saya ya, Bro ya. Jadi yang namanya ibu guru gitu di dalam kelas pada saat pembelajaran itu kan mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi atau hukuman. Nah, di sini saya sebagai temannya dari Bu Tati, saya berkewajiban untuk mengingatkan Bu Tati bahwa yang dilakukan oleh Bu Tati itu tidak sesuai gitu ya, Prof. Tidak sesuai. Jadi
sebaiknya kalau misalnya mau memberikan hukuman terhadap siswa itu ya yang seperti misalnya mengarahkan siswa terhadap kepada solusinya gitu. Misalnya kayak memberikan soal-soal latihan atau misalkan Bu Tati menyuruh anak itu ke perpustakaan untuk membaca buku dan lain-lain. Mungkin itu lebih tepat ya, daripada memberikan sanksi berupa hukuman fisik ya, betul. Baik Bu. Nah kemudian Bu Is nih ya, menurut Bu Is apakah sikap yang sudah dilaksanakan oleh Bu Tati itu terhadap muridnya atau siswanya itu menurut Bu Is tepat atau tidak? Menurut saya yang namanya disiplin itu kan memang bagus ya kalau diterapkan gitu ya di dalam setiap pembelajaran. Memang kita harus menerapkan yang namanya disiplin terhadap siswa gitu kan, tetapi tidak dengan hukuman fisik, Frau gitu. Udah kan zaman ya Bu, udah ada zaman gitu. Apalagi sekarang kan sudah yang namanya kurikulum sekolah penggerak ya, kurikulum sekolah penggerak di mana semua itu kan berpihak ya pada murid gitu. Di situ disiplin perlu, tetapi tidak dengan cara memberikan hukuman. Iya betul. Nah, pertanyaan berikutnya nih Bu Is, kira-kira prinsip mana yang menjadi landasan berpikir Bu Is dalam mengambil keputusan tadi? Oke, kalau prinsip keputusan yang akan saya ambil itu adalah berpikir, Frau. Terus berbasis rasa peduli juga gitu ya. Bagaimana perasaannya Bu Tati apabila Bu Tati itu mengalami hal yang serupa dengan siswa tersebut gitu ya. Jadi memang kalau misalnya kita mau melakukan sebuah tindakan itu harus dipikirkan dulu gitu. Ini dampaknya seperti apa nanti ke depannya gitu ya. Jadi jangan sampai kita melakukan sebuah tindakan tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Termasuk juga pada saat mengambil keputusan ya Bu Is ya. Nah, jadi sebelum kita mengambil keputusan kepada murid berarti harus dipikirkan dulu apakah keputusan itu juga tepat atau tidak. Iya betul. Berarti tadi landasan berpikirnya adalah berpikir dan berbasis rasa peduli gitu. Jadi kita harus punya rasa peduli terhadap siswa gitu. Jadi jangan sampai siswa itu bisa misalkan benci dengan kita gitu kan. Jadi kita memang harus menanamkan itu terhadap siswanya. Oke, khawatirnya nanti kebencian itu malah semakin panjang gitu ya Bu Is. Iya. Saya prinsipnya sih setuju ya dengan apa yang sudah dilakukan Bu Is terkait kasus Bu Tati terhadap siswanya ini. Kemudian dengan cara tadi mengajak berbicara, kemudian membantu dan menyelesaikan masalah bersama Bu Tati, saya rasa itu akan berdampak positif bagi siswa. Iya, betul. Karena kan tidak dibenarkan menghukum siswa di bawah terik matahari. Kita bisa bayangkan kan, panas siswa kemudian kepanasan, bisa saja nanti besoknya dia sakit dan sebagainya gitu. Dan otomatis seharusnya Bu Tati tidak boleh tuh menghukum siswa tersebut gitu. Iya, betul sekali, Frau. Saya melihat gini loh Bu Is, pada saat Bu Is mengambil keputusan itu, Bu Is itu seperti mengalami sebuah dilema etika. Iya nggak Bu Is? Betul banget. Iya kan? Di satu sisi Bu Tati itu kan teman dekatnya Bu Is, tapi di sisi lain kan Bu Is juga perlu untuk menegakkan kebenaran ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Bu Tati itu adalah sebetulnya tidak sesuai. Jadi Bu Tati sebetulnya bisa memilih alternatif solusi yang mungkin solusi itu sebetulnya ada dari siswa sendiri. Mungkin ditanya siswanya, oke, kalau misalkan kamu melakukan kesalahan, solusi apa yang bisa kamu berikan gitu ya. Karena gini Bu Is, di satu sisi setia terhadap teman, tapi juga di sisi lain kan harus menegakkan kebenaran. Nggak mungkin misalkan Bu Tati kemudian terlalu jauh memberikan hukumannya, sementara kebenaran tidak berpihak pada murid dan sebagainya gitu ya. Nah, apalagi dengan menghukum di bawah terik matahari tadi yang sudah saya sampaikan, sudah tidak zaman, terus anak sambil menangis gitu kan, gitu, menanggung rasa malu juga dan sebagainya. Nah, sebagai pemimpin pembelajaran, saya rasa guru kan seperti yang tadi dibilang harusnya berpihak pada murid, tidak dibenarkan menghukum siswa yang melakukan kesalahan. Jadi meskipun mereka melakukan kesalahan, sebaiknya kita tanya kepada siswa. Iya, bicara secara baik-baik Gitu. Oke, kamu melakukan kesalahan, silahkan kamu berikan solusinya. Apa yang akan kamu kerjakan gitu. Seperti yang tadi Bu Is, mungkin siswa lebih baik pergi ke perpustakaan baca buku misalkan gitu kan, atau mengerjakan latihan soal gitu ya. Betul. Tapi kita tetap memantau misalkan mana kerjaannya yang sudah dikerjakan atau buku bacaannya seperti apa yang sudah selesai dibaca gitu. Atau mungkin
ada seperti ini Bu Is pernah mendengar segitiga restitusi kan? Iya. Jadi ketika si anak melakukan kesalahan itu, kita membimbing, mengarahkan, membina, kemudian memperbaiki sikap anak tersebut supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya seperti yang tadi, solusi itu biarkan saja mereka yang menawarkannya, kita yang mengarahkannya gitu Bu. Iya, betul sekali. Ini kayaknya menarik ya Bu Is ya, Menarik studi banget. kasus kayak gini. Dan saya rasa mungkin ke depannya ini juga jadi pembelajaran buat guru-guru, buat kita semua yang lain, bahwa pembelajaran atau kita sebagai guru yaitu pemimpin pembelajaran yang harus memang betul-betul berpihak pada murid tadi gitu. Jadi mengetahui sejauh mana sih kita bisa melaksanakan pengambilan keputusan yang berpihak ini gitu. Betul sekali Frau. Jadi saya juga dapat pengalaman baru nih Frau nih gitu kan, pengalaman baru. Memang di satu sisi tadi Frau bilang, satu sisi itu teman adalah kewajiban kita untuk selalu mengingatkan. Intinya seperti itu ya Frau. Terima kasih Bu Is ya. Ini seru banget nih wawancaranya. Terima kasih banyak. Sama-sama Frau. Kita sama-sama sharing lagi. Siap. Oke, sampai nanti Bu Is. Assalamualaikum. Salam.